Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak. Siang Bu. Oke, sebelumnya di sini Ibu perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Cintia Melina Putri. Dan maaf suaranya agak hilang sedikit. Terus Ibu boleh tahu nggak nih siapa nama kalian dua? Dari Indo. Saya Nova Erlianti. Saya Andira Zalianti. Oke, Andira sama Nova ya. Iya, Bu. Oke, di sini sebelumnya Ibu akan menjelaskan nih materi kita pada hari ini, yaitu menjadi pribadi yang lebih mandiri. Oke, di sini Ibu jelasin dulu ya, apa itu pengertian dari kemandirian. Oke, kemandirian itu adalah kemampuan seseorang untuk berpikir, terus mengambil keputusan, dan juga bertindak sendiri tanpa bergantung secara berlebihan kepada orang lain. Namun, tetap tahu kapan harus meminta bantuan kepada orang lain. Oke, jelas? Oke, yang kedua itu ada ciri-ciri pribadi mandiri. Yang pertama itu mampu mengambil keputusan sendiri. Yang kedua itu bertanggung jawab atas pilihan dan tindakannya. Terus yang ketiga itu ada juga tidak mudah terpengaruh oleh tekanan orang lain. Selanjutnya ada percaya diri dan yakin pada kemampuan sendiri. Terus ada bisa mengelola waktu dan tugas yang baik. Oke, yang ketiga itu ada manfaat menjadi mandiri. Manfaat menjadi mandiri itu juga dibagi beberapa. Antaranya itu membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, meningkatkan rasa percaya diri, membantu dalam menyelesaikan masalah hidup, terus menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Terus itu ada juga siap menghadapi tantangan kehidupan tanpa mudah menyerah. Terus itu ada juga cara mengembangkan kemandirian. Yang pertama itu ada latihan membuat keputusan sendiri sejak kecil. Terus ada belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan orang lain. Jadi nggak boleh menyalahkan orang lain ya. Terus itu ada kelola waktu dan tanggung jawab secara teratur. Lalu ada bangun kepercayaan diri lewat pengalaman dan belajar hal-hal yang baru. Terus ada juga kurangin ketergantungan nih sama orang lain. Jadi jangan banyak-banyak bergantung sama orang lain ya. Kayak misalnya menyelesaikan tugas itu nggak boleh kayak nyuruh-nyuruh orang lain gitu. Kalau bisa selain sendiri. Terus tuh ada juga nih contoh sikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak menyelesaikan PR kalian sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Kayak menyiapkan keperluan sekolah sendiri. Kalian udah menyiapkan keperluan sekolah sendiri belum? Sudah. Oh sudah ya, berarti sudah mandiri dong. Terus yang ketiga itu ada menyiapkan berani mengutarakan pendapat. Jadi kalau ada yang minta pendapat kalian itu nggak apa-apa, kalian ungkapkan aja pendapat kalian, jangan takut salah. Oke. Itu mengelola uang saku dengan bijak nih. Kalian pasti dikasih sangu kan dari rumah. Kalau dikasih sangu banyak itu biasanya ditabung nggak? Ditabung dong. Ditabung. Kalau Nova? Kadang-kadang sih. Oh, kadang-kadang ditabung ya, kadang-kadang juga habis. Oke, terus itu Ibu ada nih video tentang edukasi tentang kemandirian. Jadi kalian lihat dulu ya contohnya. Kalian lihat dulu contohnya. Nails to set the pedicure off. She's fly effortlessly, and she move like a boss. Do what a boss do. She got me thinking about getting involved. That's the kind of girl I need. She got her own thing. That's why I love her. Miss Independent, won't you come and spend a little time? She got her own thing. That's why I love her. Miss Independent. Jadi itu
sedikit cuplikan dari video contoh kemandirian ya. Oke. Mungkin sudah sedikit cukup penjelasan dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau dari Nova, dari Andiranya? Ada sih Bu. Apa? Mau tanya apa? Mau nanya, gimana sih Bu cara menjadi pribadi yang lebih baik dalam kehidupan sosial? Menjadi pribadi yang lebih baik di kehidupan sosial ya. Jadi menjadi pribadi yang lebih baik itu sangat penting dalam kehidupan sosial ya Nova. Karena hal-hal itu dapat menciptakan hubungan yang sehat, harmonis, dan saling menghargai antar individu. Dan itu juga dijelaskan dari beberapa contohnya membangun kepercayaan. Jadi membangun kepercayaan itu contohnya tuh kayak Nova itu orangnya itu jujur, nggak boleh bohong ya, terus bertanggung jawab dan bisa diandalkan, akan lebih dipercaya oleh orang lain kayak gitu. Yang kedua itu ada menjadi teladan yang positif. Contohnya penjelasannya itu seperti sikap baik dalam menginspirasi orang lain untuk membuat hal yang sama, menciptakan lingkungan sosial yang positif. Situ juga ada mempermudah komunikasi dan kerjasama. Yaitu kayak pribadi yang biasanya tuh lebih terbuka, lebih sabar, dan mampu menyelesaikan konflik dengan bijak. Terus tuh kayak hal yang sangat dibutuhkan dalam kelompok masyarakat. Jadi kalau mengambil keputusan itu jangan cepet-cepet, dipikirin dulu ya. Terus itu ada mengurangi konflik sosial. Dengan sikap itu tuh bisa dengan sikap toleransi, sikap empati, dan pengendalian diri. Konflik itu bisa dihindari atau diselesaikan secara damai. Terus ada juga mendapatkan penghargaan sosial. Itu kayak orang yang kayak misalnya Nova tuh bersikap baik, umumnya lebih dihargai gitu, disukai dan dihormati dalam lingkungannya. Terus yang terakhir itu ada menciptakan lingkungan yang nyaman. Seperti di Rada Nova tuh kayak mempunyai perilaku yang baik kepada orang lain, agar orang lain juga kalau di dekat kalian tuh merasa nyaman, aman dan dihargai kayak gitu. Cukup penjelasan pada siang ini. Oke. Langsung diakhiri saja ya. Oke. Jika ada salah kata juga penjelasan dari ibu kurang tepat atau kurang jelas, bisa ditanyakan lagi jika bertemu kembali, oke? Di sini Bu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.